Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, Aditya Prayoga konsisten membagikan 200 porsi makanan gratis setiap hari bagi warga prasejahtera. Aksi ini dilatar belakangi oleh keprihatinan terhadap warga prasejahtera yang membuat Aditya Prayoga membangun rumah makan pada tahun 2016. Kini Aditya memiliki 6 cabang rumah makan gratis yang tersebar di Jabodetabek. Keprihatinan terhadap warga prasejahtera yang sulit mendapatkan kebutuhan pangan menggerakkan Aditya Prayoga membuat rumah makan gratis atau RMG pada tahun 2016 silam di Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi berbagi ini terus berjalan dan berkembang. Kini Aditya memiliki 6 cabang rumah makan gratis yang tersebar di Jabodetabek. Di antaranya di Ciangsana, Kabupaten Bogor, Cilangkap, Jakarta Timur, Pasar Minggu, Duren 3, Depok, dan Jati Sampurna, Bekasi. Di rumah makan gratis ini, ia mampu menyediakan 200 porsi makanan setiap harinya yang kemudian dibagikan kepada siapapun yang datang, khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Tak hanya aksi berbagi, rumah makan gratis ini kini melibatkan 40 orang relawan dengan fasilitas gaji yang dibayarkan harian, mingguan, serta bulanan. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Aditya Prayoga selaku pemilik rumah makan gratis. Assalamualaikum Pak Aditya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Alhamdulillah. cocoknya dipanggil abang. Sehat. Abang, sehat bang? Alhamdulillah. Sehat ya. Bang, ini unik sekali ya membuat sehat. rumah makan gratis, di mana Anda prihatin terhadap teman-teman prasejahtera. Memang momen apa yang pertama kali membuat Anda ini tergerak, saya harus melakukan ini? Ya, alhamdulillah waktu itu kita memulai rumah makan gratis itu tahun 2016. Waktu itu saya ketemu sama seorang nenek-nenek yang sedang sakit, kakinya bolong. Itu saya antar pulang, nenek itu di depan masjid, dia lagi cari-cari rongsokan, dia sakit, saya antarlah pulang. Begitu pas tiba di rumah nenek itu, saya bertemu dengan seorang ibu-ibu sedang jemur pakaian. Saya tanya, ibu, nenek ini hidupnya sebatang kara, nenek ini saya ketemu di depan masjid, dia sakit. Kemana keluarganya kok tega sekali, nenek-nenek disuruh cari rongsokan. Kata ibu itu, nenek ini hidupnya sebatang kara. Kalau nggak cari rongsokan, nggak bisa makan. Nah, disitulah saya antar pulang nenek itu, terus saya pulang ke rumah, saya cerita ke istri. Istri saya melihat nenek itu menangis, dengan kondisinya yang sudah tua, sakit-sakitan, saya langsung bilang ke istri, Dek, mulai hari ini kita masak yang banyak, kita kasih makan nenek ini. Nah, dari situlah saya urus nenek itu, sampai nenek itu meninggal, dan saya merasa di saat itu juga, mulailah rezeki saya tuh makin bertambah dan berlebih. Nah, dari situ saya langsung mulai untuk membangun rumah makan gratis di tahun 2016. Baik, itulah yang membuat Anda memulai rumah makan gratis dan percaya bahwasannya ini juga akan menjadi jembatan pembantu begitu bagi teman-teman prasejahtera. Luar biasa sekali ceritanya ya, perjalanannya bagaimana Anda memantapkan diri untuk mengalihkan uang pribadi Anda untuk membagikannya kepada teman-teman prasejahtera. Nah, ini pertama kali Anda membangun seperti apa konsepnya? Apakah tidak akan terfikir begitu, ini uangnya dari mana, beli bahan bakunya seperti apa? Bagaimana awalnya, Mas? Ya alhamdulillah. Awalnya tuh kita kan pakai dana pribadi, hasil dari saya jualan, saya pergunakan untuk masak, untuk belanja di pasar setiap hari. Semakin berjalan rumah makan gratis ini semakin ramai, dan alhamdulillah rezeki itu ada saja. Ada yang kasih bantuan beras, ada yang kasih sedekah juga. Nah, saya juga pernah diundang ke beberapa televisi nasional, bahkan internasional, media internasional. Nah, di situ saya dapat rezeki juga. Dari situ juga saya bisa buka cabang. Saya buka cabang lagi di Pasar Minggu, di daerah Jakarta Timur, bahkan ke daerah-daerah yang lain juga kita buka cabang rumah makan gratis. Dan saya kembangkan lagi rumah makan gratis ini dengan membuka rumah tahfiz Quran gratis, sekolah gratis, dan juga membangun masjid. Alhamdulillah masjidnya sudah selesai.
Nah, ini sedang proses pembangunan sekolah gratis. Oke. Kalau cabang pertama itu di mana, Mas Adit ya? Di Ciangsana. Di Ciangsana berjalan selama? Ciangsana, Kabupaten Bogor. Oke, itu pertama kalinya rumah makan gratis hadir gitu ya menemani teman-teman prasejahtera. Apakah terbayangkan Ya, nantinya akan menjadi seluas ini? Lalu langkah pertama tuh apa yang Anda lakukan untuk meyakinkan keluarga terutama begitu ya? Karena ada dana pribadi yang juga akan dihabiskan. Iya, alhamdulillah kita yakin aja sih, yakin bahwa dengan kita berbagi, insya Allah rezeki itu pasti ada, dan juga banyak sekali keberkahan yang kita dapat. Dulu saya sakit-sakitan, semenjak saya buka rumah makan gratis, ya alhamdulillah saya sehat. Anak istri saya sehat. Sebelum saya buka rumah makan gratis, rezeki saya ya begitu-begitu aja, cari duit susah gitu. Nah, semenjak saya buka rumah makan gratis ini, alhamdulillah dipermudah sama Allah. Jualan saya lancar, kerjaan saya lancar, alhamdulillah. Sampai tidak merasa terbebani lah untuk melakukan aksi kebaikan ini. Baik, Mas Aditya, ini konsep rumah makan gratisnya apakah membagikan makanan setiap harinya? Lalu targetnya berapa porsi, Mas? Satu cabangnya 300 porsi. Kita buka ini setiap hari, satu cabang 300 porsi. Ini alhamdulillah 6 cabang di area Jabodetabek dan juga beberapa cabang di luar Jabodetabek. Baik, itu 300 porsi ini bukan jumlah yang sedikit, ini banyak sekali begitu sehingga Anda juga butuh memanagenya. Kalau metode pembagiannya seperti apa, Mas Adit? Apakah teman-teman dari teman-teman prasejahtera ini memang sudah terdata? Iya, ada yang prasmanan, makan di tempat, Oke. ada juga yang dibungkus buat orang-orang yang sedang sakit kan nggak bisa datang ke rumah makan gratis, itu kita dibungkus kita antar ke rumah-rumah gitu. Sehingga dapat membantu mengurangi jumlah pengeluaran untuk memberikan makan begitu ya. Nah, Iya. oke, ini kan kita bicara soal cabangnya banyak, sehari harus menghabiskan 300 makanan yang dibagikan begitu, sehingga butuh banyak pelibatan, banyak orang-orang yang harus juga ikut membantu. Bagaimana dengan teman-teman yang membantu di rumah makan gratis? Siapa saja mereka? Semua karyawan-karyawan itu digaji setiap bulan, sama seperti karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan yang lain. Ya itu alhamdulillah digaji terus sih, alhamdulillah lancar terus. Setiap bulan digaji. Dan juga kita dulu kan pakai sistem relawan ya, tanpa dibayaran apapun, mereka ikhlas membantu. Tapi semakin berjalannya waktu, mereka juga punya kebutuhan untuk bayar kontrakan, untuk biaya-biaya hidup. Nah, disitulah saya punya pemikiran untuk bagaimana caranya ini konsepnya saya rubah. Jadi nggak ada lagi relawan, kecuali karyawan. Nah, itu. Karena saya nggak mau makan keringat saudara kita sendiri. Baik, ini kan konsep ini juga butuh keberanian begitu. Anda pasti sudah memperhitungkannya bagaimana teman-teman juga dapat mendapatkan hak yang sepadan begitu, artinya memberikan gaji kepada mereka. Lalu bagaimana Anda memanage ini semua? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu, Mas Aditya, karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Masih bersama Aditya Prayoga, pendiri rumah makan gratis. Bang Adit. Ya. Oke, melanjutkan perbincangan tadi Bang Adit. Bang Adit, ini kan tidak main-main ya. Sehari 300 makanan yang dibagikan di 6 cabang. Dan Anda memiliki puluhan karyawan yang juga harus Anda berikan gaji begitu. Lalu bagaimana Anda memanage ini semua sehingga hal ini tetap berjalan dengan baik begitu? Oh, ini tidak main-main, sudah ada 6 cabang. Ya, kami belajar dari yang sedikit sampai Allah kasih kekuatan, kemampuan dengan yang banyak. Nah, dari situlah muncullah keistiqomahan. Ya. Jadi sesuatu apapun, amalan apapun,
yang membuat Allah itu cinta, yang membuat kita bisa terus berjalan itu adalah sesuatu yang rutin. Kalau dalam bahasa agamanya itu istiqomah. Ya. Jadi kita harus betul-betul konsisten, komitmen, jujur. Insya Allah, apapun yang kita jalani ini akan berjalan dengan lancar. Semua yang bekerja di rumah makan gratis ini, alhamdulillah ada puluhan ya. Semuanya dapat gaji, semuanya punya keluarga, punya tanggungan juga seperti bayar kontrakan, menyekolahkan anak, dan alhamdulillah lancar semuanya. Alhamdulillah. Dengan kepercayaan Cara istiqomah, memanage, yakin begitu ya. Cara manage-nya seperti apa Bang Adit? cara manage-nya itu ya kita keluarkan gaji itu untuk mengantisipasi kasbon ya, karena waktu saya gaji bulanan setiap bulan rutin itu banyak karyawan yang minjem duit ke saya, Ya. kasbon namanya. Mhm. Jadi saya ubah kasbon itu jadinya nggak ada di gaji bulanan tapi Jumatan, Jumat berkah. Oke. Mhm. Setiap hari Jumat gajinya itu saya potong dari 1 bulan itu kan 3 juta, saya potong gitu. Jadinya 750. Oke, metode itulah yang membuat perjalanan rumah makan gratis ini tetap istiqomah sampai dengan saat ini begitu Bang Adit. Bang Adit, ini kan tidak main-main dari Ya. 2016 sampai dengan saat ini ada 6 cabang. Pasti perjalanannya sangat amat banyak cerita, banyak kisahnya begitu. Apa yang tidak terlupakan dari perjalanan ini Bang Adit? Saya dulu pernah mengalami sakit, bapak saya juga sakit, Ya. dan ibu mertua saya sakit. Bapak saya matanya buta, nggak bisa lihat. Ibu mertua saya patah tulang ekor, Oke. jadi dia nggak bisa jalan, lumpuh. Dan saya pun pernah sakit, saya nggak bisa berhubungan sama istri. Oke. Saya juga pernah nggak bisa jalan selama 3 bulan, Ya. terbaring di tempat tidur selama 3 bulan. Mhm. Di situ saya banyak sekali dapat pelajaran bahwasanya kita harus menjaga kesehatan, dan juga Mhm. ketika kita sedang sakit, kita nggak punya duit, orang-orang itu kayak takut dimintain duit gitu, nggak mau menemui kita, nggak mau gitu. Mhm. Di situ saya belajar tentang sabar, belajar tentang rasa syukur, belajar ikhlas. Nah, ketika saya sembuh, nah disitulah saya mulai mau bangkit gitu. Hmm. Dan juga waktu bapak saya sakit kan sampai meninggal bapak saya tuh, saya merasa nggak mampu beli obat dulu. Itu suatu penyesalan juga bagi saya gitu. Mhm. Karena bapak saya nggak punya duit, saya nggak punya duit untuk belikan obat bapak saya, matanya buta, sampai bapak saya meninggal. Ya. Mhm. Nah, dan ketika saya mendapat rezeki ini, saya mau menunjukkan rasa syukur sama Tuhan ya, bahwa alhamdulillah saya dikasih rezeki ya. Makanya itu dari situlah saya terus mau berbagi, mau bantu orang banyak. Mhm. Seperti itu, Bang. Baik, lewat perjalanan yang cukup berat juga, Bang Adit mampu bangkit begitu, namun bukan malah mementingkan diri sendiri, tapi malah berdaya bagi masyarakat banyak. Nah, ini yang menarik juga, Bang Adit tidak hanya membuat rumah makan gratis, tapi membuat juga sekolah tahfiz Quran gratis juga ya, dan juga sejumlah kegiatan-kegiatan yang juga membantu masyarakat. Mengapa hal ini harus dilakukan, Bang Adit? Saya ini tidak sekolah, dan saya dulu pernah mendaftarkan diri untuk belajar ilmu agama di suatu lembaga Islam itu berbayar. Sampai saya batalkan untuk pendaftaran itu karena berbayarnya lumayan mahal. Mhm. Terus saya tidak sekolah. Saya pernah ketemu sama tukang ojek. Saya naik ojek, sepanjang perjalanan tukang ojek itu baca Quran. Ya. Saya tanya, Bapak kok baca Quran? Saya pikir tadi Bapak lagi nyanyi-nyanyi, ternyata Bapak lagi baca Quran. Dia jawab, dia dulu anak yatim tinggal di yayasan yatim piatu. Ya.
Itu tangan saya itu megang pundaknya tukang ojek itu, tanpa sengaja saya baca di belakangnya tuh ada tulisan itu ojek online itu. Nah, itu saya nangis, spontan langsung saya menangis. Mhm. Disitulah saya berdoa ya, mudah-mudahan anak-anak yatim, yatim piatu bisa sekolah. Mhm. Nasibnya tidak menjadi tukang ojek ya, tidak seperti supir angkot. Banyak sekali yang dari pondok pesantren lulus jadi tukang kuli bangunan, jadi supir angkot, jadi jualan keliling. Iya. Nah, saya berharap mudah-mudahan mereka punya nasib, punya cita-cita terimpikan itu terwujud. Mhm. Saya kepingin anak-anak yatim itu sekolah, mendapatkan fasilitas gratis, sampai mereka bisa kuliah, sampai mereka bisa merasakan kebahagiaan di dunia, yaitu mendapatkan pekerjaan yang baik, kehidupan yang baik, kasih sayang sama seperti orang-orang yang punya orang tua, Mhm. gitu. Makanya saya bukalah rumah tahfiz Quran gratis untuk yatim piatu, sekolah gratis, di masjid itu belajarnya setiap hari, seperti itu. Mhm. Kita cintai mereka, kita sayangi dengan kasih sayang, dengan ketulusan anak-anak yatim ini. Mereka punya semangat yang tinggi untuk belajar. Dari situ juga membuat saya makin semangat untuk membangun. Mhm. Saya juga mengajak orang-orang yang punya rezeki berlebih. Ayo bantu saya beli semen, beli pasir. Saya mau bangun sekolah gratis. Yang sekolahnya itu dalam proses masih pembangunan ya. Seperti itu. Mhm. Kalau sekolah gratis itu berapa murid sekarang, Bang Adit, yang akhirnya menjalankan pendidikan di sana? Sekarang ini yang baru belajar ini 30 anak, Oke. tapi yang terdaftar 120. 120 sudah mendaftar begitu ya, tapi yang sedang aktif Ya. menjalani pendidikan ada sekitar 30 anak. Latar belakangnya Bang Adit? Jadi belajarnya itu karena lahannya kecil, Ya. belajarnya itu 3 kali. Di waktu siang, di waktu sore, dan di waktu malam. Oke. Kalau latar belakang anak-anaknya sendiri Iya. seperti apa Bang Adit? Kebanyakan anak yatim. Oke, kembali lagi ke visi Anda begitu ya, menghadirkan kesetaraan bagi mereka semua yang tidak memiliki kesempatan. Seperti itu Bang Adit. Iya, Baik. iya. Bang Adit, di sisi lain Anda juga membuat sebuah peluang melalui kegiatan jual beli UMKM begitu. Hal ini juga Anda pikirkan untuk memberikan mungkin ruang bagaimana masyarakat juga bisa menciptakan peluang-peluang dan berdaya bagi masyarakat lainnya. Kenapa hal ini terfikirkan? Iya, karena saya merasa saya ini pernah susah, Ya. pernah miskin, Mhm. pernah jadi anak yatim. Adik saya tuh masih kecil, sampai sekarang pun Oke. masih kecil, masih anak yatim. Adik kandung saya. Adik saya banyak yang nggak sekolah. Saya pun nggak sekolah. Dari situlah saya pengen sebelum saya meninggal ini mudah-mudahan sudah ada di negara kita ini, sudah banyak, mudah-mudahan. Banyak yang mencontoh, banyak yang mengikuti, banyak yang membantu. Saya kepengen betul-betul cita-cita saya terwujud. Ada sekolah gratis yang memiliki kualitas yang baik. Ada rumah tahfiz Quran gratis, pondok pesantren gratis, makanan gratis. Itu yang saya inginkan, itu yang saya harapkan. Jangan sampai di negara kita ini ada yang bodoh karena tidak sekolah, lapar karena tidak mampu buat beli makan. Gitu. Bang Adit, kita mungkin dari perbincangan ini kita belajar tentang bagaimana perkara keikhlasan untuk berbagi terhadap sesama. Kalau karakter seperti itu atau pemikiran seperti itu Bang Adit sendiri dapatkan dari mana sih Bang Adit? Mungkin dari anggota keluarga atau lingkungan keluarga yang juga mengajarkan hal yang sama? Saya belajar dari pengalaman hidup juga, Pak. Saya pernah di penjara. Di dalam penjara itu saya bertemu banyak orang-orang baik yang mereka itu kenapa jadi seperti itu? Ya. Itu dikarenakan lingkungan. Nah, saya ingin membangun sebuah lingkungan yang baik.
yang mana di situ tempat berkumpulnya orang-orang baik. Baik dari yang memiliki harta maupun yang tidak memiliki harta. Saya ingin membangun suatu tempat yang sangat baik. Program-program yang baik. Karena di negara kita ini, ya, Bhinneka Tunggal Ika ini Masya Allah, sangat baik sekali. Apapun agamanya, apapun sukunya, siapapun dia, dari mana asalnya, pada hakikatnya ini keturunan dari leluhur yang sangat baik. Gitu. Suka tolong menolong dalam kebaikan. Suka membantu kepada sesama. Banyak kok yang beragama Kristen, yang beragama Konghucu, Hindu, Buddha. Saya membuktikan, saya bisa menjadi saksi bahwa mereka orang baik. Saya sering mendapatkan bantuan dari orang Cina, dari orang Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha, bahkan Islam. Semua yang beragama ini orang-orang baik. Nah, maka dari situ mari kita hidup yang rukun, gitu. Biar kita semua bisa merasakan kebahagiaan bahwa kita tinggal di negara yang merdeka. Jangan sampai negaranya merdeka tapi rakyatnya merasakan susah. Seperti itu. Baik. Makanya itu saya kepingin mohon doanya juga ya. Silakan Bang Adit. Ya, makanya saya kepingin sekali itu. Ya. Silakan. Baik, jika masyarakat Bang Adit ingin juga ikut terlibat dalam kegiatan berbagi ide di rumah makan gratis, seperti apa Bang Adit? Jika ingin juga menyalurkan bantuan. Saya punya nomor telepon, WhatsApp, bisa nanti menghubungi nomor telepon WhatsApp saya. Kalau misalkan boleh saya sebutkan nomor telepon WhatsApp, akan saya sebutkan. Silakan Bang Adit. Nomor telepon WhatsApp saya 0812 9 1266. 0812 9 1266. Baik, nah, kita itu juga nomor telepon WhatsApp saya. Kita tentu berharap perjalanan berbagi ini sustainable ya, semakin panjang, dapat menjangkau ke seluruh lapisan sehingga banyak masyarakat yang juga akhirnya mendapatkan hak, mendapatkan kesetaraan yang sama begitu, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Terima kasih Bang Adit, Anda sangat menginspirasi kita semua. Selamat beraktivitas Bang Adit. Terima kasih banyak semuanya, ayah bunda, bang kakak yang semua menonton televisi DAI TV. Terima kasih, saya doakan semoga semuanya sehat. Amin. Dilancarkan rezeki, dimudahkan semua urusannya. Untuk DAI TV, program Halo Indonesia ini semoga banyak diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberkati oleh Tuhan. Baik, saya doakan semua pengurusnya dan juga untuk Abang nih yang presenter ini mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Saya doakan. Subhanallah. Terima kasih Bang Adit. Terima kasih banyak. Terima kasih telah berbagi bersama kami. Assalamualaikum. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat Museum Keraton Majapahit yang baru diresmikan 5 Mei 2024. Seperti apa museumnya, informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Tetap di Halo Indonesia.